Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan tes scanner. Produknya dari SV, ScanJet 8300 ya. Buat RBA.com, ini di Shopee orderannya. Saya akan tes dulu. Untuk pertama kali dihidupkan, pastikan displaynya ini menyala dan sudah standby di ready ya. Sudah standby di ready. Kalau sudah, kita lanjutkan. Nah, di sini saya akan scan di bagian klise terlebih dahulu karena tadi saya udah nanggung ya. Saya buka untuk covernya. Ini covernya, letaknya dia ada di sini. Nah, Anda tinggal buka aja. Dan di sini saya sudah siapkan klise ukuran 35 mili atau 3 cm setengah ya. Dan ini sudah dipotong tentunya. Di orinya kan dia roll ya. Sudah dipotong. Ini ada 6 frame. Nanti saya akan ambil 1 frame saja. Saya masukin di sini. Ini letaknya di sini ya. Ini tinggal diselipin aja. Ini ada 2. Nah, ini yang bawah. Ada selipannya di sini. Jalurnya juga banyak sampai 3 jalur di sini. Anda bisa scan. Nah, seperti ini. Lalu saya taruh. Penempatannya di sini ya, sudut kiri atas tidak bisa ditaruh di sembarang sudut ya. Karena di sini udah ada tandanya, jadi posisikan di situ. Kita tutup. Kita masuk di aplikasinya. Aplikasinya Puiscan saya gunakan kali ini. Pastikan Anda sudah install driver sama softwarenya supaya nanti bisa terbaca di aplikasinya ya. Nah, ini dia tampilannya. Di sini ada notif press close to start using Puiscan. Jadi kita close. Di sini sudah tampil untuk serinya 8300. Saya pakai transparansi. Transparansi ini buat klise ya. Kalau misalkan Anda mau scan dokumen, pakainya yang flatbed ya. Di sini pakai color negatif atau BW negatif, Anda boleh 2 itu yang Anda bisa gunakan ya. Untuk yang lainnya itu slide untuk holder lain ya. Baik, di sini saya pakai 24 bit, maksimum di 64. Scan resolusi saya kasih di angka 600, maksimum sampai 2400. Anda bisa custom ataupun auto ya. Ini aja untuk settingan dari scannernya. Untuk color, cropping, filter ya. Ini saya default. Di output baru saya setting buat RBA.com. Formatnya JPEG. Saya akan coba preview terlebih dahulu dan nanti saya akan ambil 1 frame dari 6 frame yang ada. Biar nggak kelamaan ya. Kita lihat 1 frame saja untuk hasil scan-nya. Kita akan coba preview. Nanti saya akan cropping salah 1 frame. Kok begini? Bentar. Oke, nah ini previewnya ya. Ini tampilan dari previewnya. Coba kita ulang untuk previewnya. Nanti saya akan ambil 1 frame dari frame yang ada di sini. Oke, nanti kalau misalkan Anda isi semua itu untuk holdernya, pasti bacanya previewnya banyak. Dan di sini udah ada auto, tadi saya sempat coba yang ini. Terus nanti saya akan coba ini aja lah ya, yang banyakan nih. Nih yang ini. Ini agak close ini ya. Coba saya besarkan dulu supaya bisa dengan jelas kita ngambil croppingnya ya. Nah, yang ini aja. Saya ambil klik di sini di mouse-nya sebelah kiri, kita tekan, tarik ya. Lepaskan di sudutnya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita klik scan. Kita tunggu aja untuk proses scanningnya.
Kita tunggu sebentar. Ini lagi proses scanning tadi. Nah, ini dia untuk proses scanningnya. Kita klik save. Kita ubah dulu namanya di sini ya. Procom Klise. Dan ini dia untuk hasil scan-nya. Nah, saya besarkan. Ini untuk hasil scan dengan kapasitas 600 dpi ya. Anda bisa ubah untuk dpi-nya untuk menentukan ketajaman dan lain-lain ya. Dan ini juga dibatasi sama proses pada saat Anda jepret ya. Misalkan waktu dulunya ngejepret fotonya, dia nggak tahu resolusinya berapa ya. Seperti itu. Jadi Anda bisa sempurnakan pakai aplikasi lain mungkin ya. Seperti ini. Untuk hasil tesnya. Dan saya lanjutkan untuk scan dokumen. Ini saya close dulu. Kita kembali ke aplikasinya. Ke aplikasinya kita masuk di input. Kita masuk di input sini. Transparansi kita ubah ke flat bed. Medianya color photo. Nanti saya akan bedain ya antara color photo dan line art. Anda lebih sukanya yang mana? Media size-nya di sini saya akan coba pakai yang maksimum karena saya mau ambil nantinya folio ya. Mau ambil folio. Kalau A4 itu udah pasti bisa ya. Cuma di sini kan scannernya folio. Jadi nanti saya akan tes di bagian folio. Bit per pixel saya pakai 24. Terus scan resolusinya saya pakai di angka 300. Ini untuk settingan dari scannernya. Sama seperti tadi, cropping, filter, color, ini saya default. Outputnya, di sini saya pakai, nah di sini kan, ini saya akan copy dulu. Copy dulu. Kita masuk di PDF. Ini JPEG-nya saya centang ya. Ini saya ganti dulu. RBL.com ya. Oke. Nah, untuk di unitnya, kita akan ubah di sini. Folder yang tadi, ini saya ambil dulu, termasuk juga klisenya. Di sini untuk setelah penggunaan, Anda bisa taruh di bagian bawah sini. Ada khusus ya. Jadi rapi, ya, tertata rapi di sini. Covernya kita pasang ya. Nah, seperti ini biar kelihatan. Ini Anda geser-geser aja, nanti ada penempatannya dia. Nah, kalau udah kita tinggal tekan aja. Nah, seperti itu ya. Dan saya siapkan untuk dokumennya. Ini dokumennya walaupun kosong-kosong juga, tapi saya di sini ada tulisannya ya. Ini warna juga. Ini untuk bedain ini dokumen folio dan ini A4. Saya sudah kasih tanda di sini. Ini A4 dan juga folio. Ini saya samain dulu atasnya. Ya, seperti ini. Dan saya tulisin di sini F4 ya. Seperti ini. Saya tulisin di sini A4, sini F4. Jadi supaya bisa jadi perbandingan ya. Nah, seperti ini. Ya, saya kasih ininya. Saya akan coba pakai yang A4 di sini, saya taruh ngadep ke bawah ya. Kita tutup. Kita masuk lagi di aplikasinya. Nah, di sini kita akan coba preview dulu ya. Kita akan coba preview dulu. Nanti saya pakai yang multi. Jadi saya akan scan beberapa di sini ya. Jadi saya satuin dalam satu file gitu ya. Kita akan cropping dulu nantinya. Oke, kita akan coba lagi preview di sini.
Saya pakai size-nya maksimum ya. Jangan lupa untuk outputnya. Sini untuk penyimpanan. Nanti saya taruhnya di picture ya. Di picture. Anda bisa sesuaikan nanti untuk penyimpanannya. Dan di sini saya kasih nama RBL com dokumen ya. Jadi yang tadi itu klise dan ini dokumen. Di sini saya pakai size-nya A4 ya. Saya coba preview ulang nanti seperti apa untuk proses previewnya ya. Nah, ini previewnya. Kalau misalkan kita mau scan banyak ya, ini kita cropping dulu. Ini kita cropping dulu. Ini karena ini lebih ya. Ini lebih karena saya pakai ukurannya maksimum. Sini saya ambil aja croppingnya, dipasin ya. Nah, satu ini aja seperti ini. Kita kembali ke input. Di sini pakainya yang multi page ya. Multi page kita klik dan nanti tidak ada lagi preview ya. Jadi kita langsung scan saja. Mungkin saya akan scan 2 kali ya. Jadi nanti isinya ada 2 gitu. Dan ini nanti udah auto crop ya. Udah auto crop, size-nya pas di folio nantinya. Nah, seperti ini ya. Kita akan scan lagi. Ini masih settingan yang sama ya. Ini masih settingan yang sama. Jadi nanti ada dalam satu file isinya ada 2 seperti ini ya. Dan nanti kita akan lihat untuk hasil scan-nya, tulisannya seperti apa ya. Oke, kalau sudah di sini di sini ada fitur juga untuk rotate ya. Untuk rotate kanan, rotate kiri ya, seperti ini. Kalau misalkan posisinya yang horizontal ya. Kalau sudah kita klik save aja karena tadi kita sudah scan ya. Dan di sini ada 2 rbl.com dokumen ya. Nah, di sini ada 2 ya, ada 2 dokumen. Kita scroll di sini F4 ya. Di sini F4, terus yang satu lagi juga sama F4 ya. Coba kita besarkan, ini segini juga udah kelihatan ya, cuma kita pengen lebih jelas aja untuk cek tulisannya seperti apa. Ini tulisannya jelas ya di sini, tidak ngeblur, jadi aman ya. Anda bisa scan banyak di sini seperti ini. Itu aja untuk hasil tesnya. Dan kelengkapannya nanti saya kasih kabel power, terus juga kabel data. Driver sama software nanti saya kasih berbentuk barcode. Barcode-nya seperti ini yang nanti saya akan kasih. Ya, barcode-nya seperti ini. Anda bisa scan. Ketentuannya ada di bawah sini. Kalau misalkan Anda bingung, saya sudah siapkan nomor kontak yang bisa dihubungi. Jam operasional kami jam 9 sampai jam 5 sore. Ya, itu aja untuk hasil tesnya. Ada CN juga. CN itu kayak serial number ya. Dari produk ini, sebentar saya kasih lihat dulu. Ini unitnya saya matikan. Saya matikan dulu. Takutnya nanti kabelnya kelipet ya. Dia letaknya ada di bawah. Jadi saya akan ambil foto dulu. Saya akan ambil dulu. Oke, dia letaknya ada di bawah di sini. Nah, ini dia. Ini ada CN ya. Oke. Nah, ini dia untuk CN ya. Silakan Anda samain pada saat Anda video unboxing untuk memastikan bahwa unit ini yang saya tes dan unit ini yang saya kirim. Oke, itu aja hasil tesnya. Sekian, terima kasih, hatur nuhun. Wassalamualaikum.